Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat semua ya. Bersyukur hari ini kita masih bisa melakukan imtak. Sebelum kita melakukan imtak, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi ya Tuhan, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 33 sampai 39 dengan judul Menemukan Tuhan dalam Kesederhanaan. Persoalannya bukan puasa atau tidak, melainkan apa alasan kita melakukannya. Orang Farisi mempertanyakan cara Yesus melatih para muridnya yang berbeda dengan tradisi. Murid Yohanes Pembaptis sama seperti murid kaum Farisi sering berpuasa dan sembahyang. Sementara murid-murid Yesus berbeda dan keluar dari tradisi itu. Saat itu, Lewi, seorang pemungut cukai yang sudah menjadi murid Yesus, sedang menjamu mereka makan. Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sementara mempelai itu bersama mereka?" Tentu saja jawaban ini bersifat retoris. Orang-orang Yahudi melakukan ritual puasa untuk memperingati hari perdamaian, untuk memperingati malapetaka dalam sejarah bangsa Yahudi sebagai tanda berduka cita, pernyataan untuk pertobatan, disertai doa untuk memohon pertolongan Tuhan. Puasa juga menandakan bahwa seseorang tidak puas dengan situasi yang ada dan mengharapkan Mesias agar segera datang membawa keselamatan. Tradisi Yahudi memang melarang orang berpuasa saat perjamuan kawin. Itu dianggap pantangan karena dianggap tidak menghormati mempelai. Kedatangan kerajaan Allah digambarkan seperti perjamuan kawin. Mesias sudah hadir. Lalu untuk apa berpuasa? Justru itu saatnya untuk merayakan kegembiraan. 3 perumpamaan yang mengikutinya memiliki pesan serupa. Yesus ingin mengajarkan bahwa berpuasa tanpa kejelasan alasan adalah sia-sia. Disiplin rohani seperti doa, puasa, dan membaca Alkitab adalah sarana untuk melatih kepekaan kita dalam merasakan kehadiran Allah dalam pengalaman hidup sehari-hari. Dengan begitu, orang yang dekat dengannya tidak lagi risau dengan segala peraturan keagamaan. Sebaliknya, dia seharusnya menjadi semakin membumi. Kegembiraan akan memenuhinya karena dia bisa berjumpa dengan Tuhan lewat peristiwa sederhana, misalnya melihat senyum Tuhan dalam tawa anak kecil. Untuk menutup imtak, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan-Mu pada hari ini, karena kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami, sekolah online kami. Tuhan tolong supaya kami dapat melakukannya dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Kami serahkan sekolah kami dalam tangan-Mu, jika Engkau Tuhan tolong supaya sekolah kami dapat menjadi berkat bagi sekolah lain ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk guru-guru kami, terkhususnya untuk pengemudi. Tuhan tolong berkatilah keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, pekerjaannya ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkatilah keluarga kami, orang tua kami. Tuhan berkatilah orang tua kami dalam pekerjaannya, kesehatannya, pelayanannya. Tuhan tolong lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini, Tuhan tolong supaya para pemerintah dan tim medis dalam menangani COVID ini dengan sebaik mungkin ya Tuhan. Tuhan tolong, jika Engkau izinkan, Tuhan tolong supaya corona ini segera berakhir, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan doa-doa kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.